teori dari berbagai macam teks keagamaan yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dengan orang lain juga, bukan hanya berdasarkan gender, tetapi juga kekerasan yang lain. Jadi tentu ini didasarkan pada sebuah paradigma tadi agama maupun teks suci sebetulnya datang untuk menyelamatkan manusia, untuk kedamaian manusia, untuk keadilan manusia, untuk kesejahteraan manusia. Itu basisnya itu. Gak ada teks-teks yang masih seperti itu. Saya sekarang tidak mengatakan bahwa itu salah, jelas tidak salah. Nah, tetapi saya ingin memahami bahwa ini adalah konteksnya sendiri. Itu adalah hasil negosiasi maksimal, negosiasi budaya yang maksimal dapat ditempuh oleh Nabi ketika hadir dengan mendapatkan respon untuk merespon konteks sosial seperti itu. Tidak bisa akal kita sekarang menjustifikasi akal yang lalu. Keputusan-keputusan masa lalu tidak bisa diukur dengan kenyataan yang ada pada masa kita sekarang itu. Ayat itu tidak bicara poligami, bukan ayat poligami. Meskipun orang mengatakan itu ayat poligami, saya mengatakan bukan ayat poligami, tetapi ayat pembelaan kepada perempuan-perempuan tertindas dan anak-anak. Jadi mengapa itu bukan bicara tentang poligami? Karena poligami sudah ada sejak dahulu kala sebelumnya. Islam tidak menginisiasi poligami karena poligami sudah menjadi praktek sebelumnya. Tetapi Islam justru mereduksi poligami dan ingin menghilangkan atau menghapuskan poligami itu dari ayat itu sendiri. Di ayat yang lengkap itu, ayat 3, itu ayat yang menurut saya punya kehendak untuk menghapuskan poligami. Ayat itu adalah ayat yang menginginkan terjadinya penghapusan poligami justru. Semangat ayat ini adalah monogami, bukan poligami. Justru ini kritik keras terhadap poligami. Nah, ini kan soal bagaimana cara memahami teks saja dalam konteks ini. Tapi ayat ini adalah ayat perlindungan terhadap perempuan yatim itu yang rentan secara sosial. Kalau dibaca secara kontekstual, ayat itu sebetulnya adalah kritik terhadap poligami yang dilakukan oleh masyarakat saat itu. Allah dalam ayat itu sebetulnya marah dengan praktek-praktek poligami, yang kira-kira terjemahannya adalah, apabila kamu tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim yang kamu menjadi pelindungnya dan kamu bermaksud untuk mengawininya untuk memperoleh harta mereka, maka nikahilah 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Apabila kamu tidak bisa berlaku adil terhadap mereka, maka satu saja. Jadi jelas sekali ayat ini menceritakan soal atau menegaskan soal keadilan dan monogami. Kalau menurutku, diskusi dengan Bang Jack dan Kiai Hussein secara jelas memberikan logika ayat tersebut, dan dia tidak hanya memotong ayat per ayat, tapi kayak Kiai Hussein dia mengaitkannya dengan seluruh surat dan menceritakan konteks turutnya surat itu, sehingga bisa kita lihat semangat yang terkandung di dalamnya itu bukan soal poligami, tapi justru semangat monogami. Jadi kalau menurutku sih, ngobrol sama Kiai Hussein dan Bang Jack itu sudah memberikan gambaran yang jelas. Ada kiai muda di Majalengka yang dia seringkali setiap hari paling tidak dia berkeliling memberikan ceramah di 3-5 tempat pengajian, dan setiap hari atau hampir setiap hari dia sering ditawari untuk melakukan pernikahan baik oleh masyarakat sendiri atau oleh para kiai. Nah, untuk itu aku kenalan sama Kang Maman
dan juga menanyakan bagaimana dia mengkampanyekan monogami. Anggaplah saya 30 hari full, 30 komunitas, 30 kiai-kiai kampung yang mereka menganggap poligami itu adalah bagian realita dan itu adalah bagian yang diperbolehkan oleh Al-Quran. Tiap hari bahwa saya harus ini pilihan, ini pilihan. Dan saya berzikir bahwa saya harus mengikuti Allah, tahallaku bi akhlaqillah. Seperti itu. Tuhan menyendiri. Maka saya pun harus meyakinkan saya bahwa cukup sendiri bagi saya dan istri saya membangun ini. Yang pertama, saya sendiri jujur aja sebagai seorang kiai di tengah komunitas yang di tengah kiai-kiai yang tetap poligami itu sesuatu yang dalam Al-Quran. Sindiran mereka, kamu kan kok istrinya tetap satu deh. Nah, jadi sindiran mereka sederhana. Misalnya ada kiai yang melakukan poligami mengundang saya di rumahnya, ceramah, lalu mereka sambil guyon, Kiai Maman tuh kayaknya belum sempurna jadi NU-nya, belum sempurna jadi kiainya. Kenapa? Ada 3 hal alasan Kiai Maman belum sempurna kekiaiannya. Satu, kalau datang ke suatu tempat pasti awal waktu, tepat waktu. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, istrinya tetap satu. Kalau selama ini kan kesannya poligami itu pertarungan antara laki-laki dan perempuan, tapi ternyata enggak ya, Kia? Ya. Kamu ternyata sebagai laki-laki juga bertarung di masyarakat. Bertarung dan sangat-sangat membuat saya khawatir. Khawatir apa maksudnya kamu? Khawatir akhirnya harus poligami. Gitu kan? Godaan sebesar itu kan? Sebesar itu, dan apalagi saya